Halo semuanya, halo anak-anak sehat, anak-anak kuat dan anak-anak cerdas. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, juga selamat malam bagi siapa saja yang baru klik video ini. Selamat datang saya ucapkan di channel saya, channel Sudizaro Medeva. Terima kasih Anda telah mampir di channel ini. Baiklah anak-anak semuanya, marilah kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, pada pertemuan kali ini. Yang sebelumnya, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hari ini kita masih belajar di kelas 6 ya, yaitu di tema 3, toko dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran yang kedua. Jadi anak-anak semuanya sebelumnya sudah ada pembelajaran 1 dan juga subtema 2 dan subtema 1 di tema 3 ini. Nah, anak-anak yang belum melihat videonya silakan dilihat dulu agar pembelajaran kita ini selalu berkesinambungan. Itu anak-anaknya. Nah, kamu pasti suka mendengar radio bukan? Ayo kita cari tahu bagaimana radio ditemukan dengan membaca kisah di bawah ini. Jadi anak-anak ada kisah sebuah orang yang menemukan radio. Guglielmo Marconi sang penemu radio. Lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Sejak kecil ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895 ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio. Tahun 1897 Marconi mempresentasikan hasil temuannya. Alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Tahun 1901 Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Nah, itu anak-anak Guglielmo Marconi sang penemu radio. Nah, berdasarkan teks di atas anak-anak, mari kita jawab pertanyaan berikut. Menurutmu apa dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia? Ini menurutmu anak-anak ya. Nah, berupa apa di sini? Yaitu manusia dapat berkomunikasi menggunakan radio, mengirim pesan menggunakan telegraf, dan mendeteksi posisi pesawat menggunakan teknologi radar. Ketika hal tersebut dapat dilakukan dari jarak jauh. Nah, itu anak-anak menurut saya. Nah, menurut anak-anak silakan ya. Apa yang akan terjadi jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio? Apa yang terjadi kira-kira anak-anak?
Nah, yang terjadi adalah zaman dahulu manusia tidak bisa berkomunikasi jarak jauh, menyebarkan informasi dan mendengar lagu lewat radio. Nah, ini anak-anak sebuah cerita ya. Lani suka sekali mendengarkan berbagai lagu dari stasiun radio. Ketika Lani mendengarkan radio di kamarnya, volume suara radio itu keras hingga adiknya yang sedang belajar merasa terganggu anak-anak. Nah, menurutmu apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Jelaskan alasanmu. Ya Pak, menurut saya anaknya seperti ini belum. Meskipun berhak mendengarkan radio, lagu dari radio, tapi Lani tidak memikirkan kewajibannya untuk mendukung adiknya belajar anak-anak. Nah, itu yang alasannya kenapa Lani belum menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Ya, meskipun Lani punya hak mendengarkan radio, jadi Lani juga mempunyai hak untuk belajar dengan nyaman. Hak Lani dibatasi oleh hak orang lain. Lani harus bertanggung jawab menggunakan haknya. Jadi itu anak-anaknya, kalau kita menggunakan hak kita, kita juga harus melihat hak orang lain, ya, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan hak kita dan tidak mengganggu orang lain, ya anak-anak ya, mulai dari sekarang ya. Nah, selain itu setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga kenyamanan di rumah. Anak-anak juga harus menjaga kenyamanan. Kalau abangnya, kakaknya atau adiknya sedang belajar, ya harus dijaga kenyamanan biar yang belajar biar belajar dengan tenang ya. Berilah pendapatmu tentang kegiatan berikut. Apakah dia sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan tanggung jawab? Nah, ini anak-anak mari kita lihat ya. Nah, ini gambar 1 ya. Gambar 1 ini ada 3 orang anak di atas 1 motor. Mereka naik motor ini ya, coba lihat ya, kayak ugal-ugalan mereka ya, kayak sok-sokan gitu. Menggunakan hak dengan tanggung jawab belum ya, pada gambar ini belum, karena mereka belum cukup umur untuk memiliki hak berkendara. Nah, jadi anak-anak ini ya belum bisa berkendara sebenarnya ya, karena mereka belum cukup umur ya. Kalau kalian umur belum, seharusnya umur itu 17 atau 18 tahun, itu baru yang namanya bisa mengendara dengan ada surat izin mengendara dari kepolisian anak-anak ya. Melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab belum, karena mereka tidak menaati undang-undang seperti tidak menggunakan helm lagi ya. Ini anak-anak ini tidak menggunakan helm, bonceng 3. Seharusnya kan kalau berbonceng 2 ya, tersendiri ya, ini kan mengganggu orang lain ya, dan berkendara tanpa SIM ya. Itu anak-anak ya. Nah, ini gambar yang kedua anak-anak. Menggunakan hak dengan tanggung jawab belum ini, karena ini dia menyontek ini saat ulangan, kembalikan kan dia matanya ini melirik begini, dia tangannya begini ya, belum anak-anak, belum ya, karena ia mewujudkan haknya mendapat nilai tinggi dengan mencontek ya. Ini dia ya, tidak boleh mencontek, itu belum tanggung mewujudkan haknya, tapi nilainya ya dengan mencontek. Belum juga karena ia tidak mau belajar sebelum menghadapi ujian. Makanya anak-anak sebelum menghadapi ujian ya, ulangan harian, ulangan tengah semester ya, apalagi ulangan semester, ulangan naik kelas ya, harus persiapkan diri menghadapinya. Apalagi kalau sekolah senang, bersiap-siap untuk menghadapi nanti ujian sekolah di akhir tahun pembelajaran ya anak-anak ya. Menurutmu mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Nah, ini menurut Bapak ya, karena hak yang kita miliki terdapat hak orang lain yang wajib
dihargai, sehingga hak dan kewajiban yang kita lakukan tidak hanya berdampak bagi diri sendiri tetapi juga orang lain. Maka keduanya harus seimbang, ya. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakannya? Itu yang akan terjadi merugikan diri sendiri dan juga orang lain, anak-anak, kalau kita tidak melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Demikian anak-anak pertemuan kita, pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebelum kita akan berpisah, mari kita berdoa dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Bapak terus mengingatkan kita untuk kita melaksanakan protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. Segala kelemahan kekurangan baik dalam menulis, ya, banyak kurang huruf tadi, dan juga dalam membaca, Bapak minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.